Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, kali ini kita ada pemahar klien nomor 8672. Mbak Wira ulangi, klien nomor 8672. Terawangan sudah masuk pada tanggal 12 Desember saat promo 12-12, dan baru bisa Mbak Wira layani tanggal 20 Desember. Memang antriannya panjang ya. Masih ada 9 orang yang belum Mbak Wira layani antri, ya tinggal 9 saja. Oke, kita langsung untuk malam ini, yaitu ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan seperti biasa akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, ini penting untuk diketahui karena 2022 hampir 2023 loh. Hari ini 20 Desember 2022 jam 20.30 malam ya. Itu hampir tahun 2023 itu ternyata masih banyak orang-orang yang meyakini atau merasa dirinya kesurupan, kena santet, kena pelet, kena kiriman gaib, sehingga dari prasangka-prasangka itu kemudian membuat fisiknya itu merespon, memberikan rasa nyeri yang mana pada rasa nyeri itu palsu, sehingga ketika itu diperiksakan ke medis, ke dokter, nggak ditemukan penyakitnya. Kemudian dia meyakini bahwa rasa sakit itu berarti akibat santet. Padahal ketika dicek secara magic atau non medis, nggak ada santetnya. Karena seringkali itu adalah masalah psikologis. Diintimidasi, dibilang kamu aku santet loh, kamu aku santet loh, ketakutan. Merasa santetnya udah masuk. Nah, akhirnya merasa sakit, merasa nyeri, merasa kalau malam ada yang ngawasin, ada bayangan-bayangan dan seterusnya. Padahal itu psikologi saja. Orang belum tentu nyantet dia, tapi dia sudah merasa terkena santet. Orang belum tentu mengirimi dia sudah merasa kena kiriman. Itu adalah intimidatif. Salah satu strategi perang dengan apa? Menjatuhkan mental lawan. Nah, sayangnya banyak yang kena gitu loh. Oleh karena itu ya, hal semacam ini perlu Mbak Wira jelaskan bahwa untuk klien nomor 8672 di sini Mbak Wira lihat energi tubuhnya itu cenderung tinggi. Apabila cenderung tinggi berarti jelas ini aman, tidak ada unsur magic yang mengganggu, tidak ada kiriman, tidak ada santet, tidak ada pelet, tidak ada guna-guna, tidak ada kiriman energi negatif ataupun jin negatif pada diri Anda ya. Ini yang Mbak Wira rasakan ketika pertama kali melakukan pengecekan. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Anda tidak masuk kategori ini. Tadi sudah Mbak Wira sampaikan bahwa Anda termasuk orang dengan kategori energi yang tinggi. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Ini juga perlu ya Mbak Wira sampaikan. Terlepas klien nomor 8672 memang karakter energinya tinggi, tapi perlu juga Anda ketahui bahwa 2022 hampir 2023 loh ya. Ini masih aja loh. Ada banyak orang yang merasa dirinya punya macan putih, punya kodam leluhur, didampingi kodam dewa-dewa, didampingi kodam kelas raja-raja dan seterusnya. Padahal jika memang benar demikian, itu akan terlihat dari karakter energi di tubuh Anda seperti klien nomor 8672 ini. Ketika Mbak Wira rasakan energi tubuhnya memang tinggi, kemudian ketika Mbak Wira coba menerawang lebih jauh dengan menggunakan vibrasi energi, karena energi itu akan beresonansi ya, itu langsung tangan kiri Mbak Wira itu nyeri, yang menjadi tanda bahwa kodam yang ada pada klien nomor 8672 itu merupakan tipe proteksi yang tidak suka diterawang. Tapi ya nggak apa-apa, ini adalah risiko dari seorang praktisi terawangan. Itulah kenapa terawangan itu berbayar. Karena risikonya seperti ini loh. Kalau kita sedang terawang benda, ada kodamnya, atau orang ada penjaganya, dan penjaga atau kodam itu nggak suka ketika diterawang, dia akan menyerang. Dan yang diserang itu ya merasa kesakitan.
Makanya terawang itu berbayar. Sering Mbak Wira mendapat PM, Mbah, saya kira gratis. Ya kalau gratis boleh diterawang sendiri. Anu Mbah, saya nggak bisa nerawang Mbah, makanya minta tolong Mbah untuk nerawangin. Ya kalau minta tolong ya bayar, kayak gitu. Sama seperti kalau Anda pengen nasi goreng, kalau Anda goreng sendiri ya gratis. Tapi kalau Anda nyuruh orang untuk gorengkan ya bayar. Seporsi 10.000 kan gitu. Jadi paham ya, ini analogika sederhana saja. Kita kembali pada klien nomor 8672. Di sini Mbak Wira menemukan ya, ada energi keilmuan yang dirapalkan, ada energi keilmuan yang masih dirutinkan, masih didawamkan, dan energi dari keilmuan yang dirutinkan, didawamkan, dimiliki ini tuah utamanya lebih ke arah proteksi. Karena karakter energi keras dan padat yang dimiliki. Nanti bener apa enggak, silahkan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Entah apa nih bacaan yang masih Anda rutinkan, Anda amalkan tiap hari, tapi karakternya adalah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian keilmuan tersebut juga memiliki khodam. Jadi namanya khodam keilmuan, sosoknya laki-laki memakai baju berwarna abu-abu, dan ini sifatnya aktif menyerang. Ketika Anda diterawang oleh orang lain, maka dia aktif menyerang. Dia aktif melindungi, menutupi diri Anda agar tidak diterawang oleh orang lain ya. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira karena Anda yang memiliki, Anda yang merasakan. Ya. Kemudian kalau Mbak Wira skalakan energinya, misalnya nih yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, yang sedang itu antara 60 sampai 80, maka Anda kira-kira level energinya itu 82. Jadi memang tinggi, aura Anda juga tebal dan kuat, padat ya. Ini menarik, ini istimewa. Orang semuda Anda, orang dengan usia semuda Anda punya pageran diri sekuat ini itu luar biasa. Itu yang perlu Mbak Wira sampaikan. Kita lanjut yang kedua, yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Aura sangat dipengaruhi oleh keilmuan-keilmuan yang dipelajari. Kenapa kok beda Mbah kalimatnya dengan terawan-terawan lainnya? Ya karena ini ada keilmuan yang dipelajari kayak gitu. Orang kalau mempelajari keilmuan itu terasa, di karakter energinya itu terasa. Oleh karenanya ketika orang belajar keilmuan, Mbah saya udah belajar keilmuan ini lamanya 5 tahun, kok nggak kelihatan di aura, kok nggak kelihatan di energinya, ya berarti ilmu itu belum manjing. Ya berarti ilmu itu belum meresap sempurna ke dalam diri Anda. Ibarat anak sekolah, Mbak saya udah sekolah sampai kelas 6 SD, kok saya nggak kelihatan kalau pinter, nggak kelihatan kalau sekolah, nggak kelihatan kalau pendidikan. Ya iyalah nggak kelihatan kalau pendidikan. Disuruh menyelesaikan rumus matematika dengan 2 variabel aja nggak bisa. Kayak gitu lah, sama kayak gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing murid, kembali lagi ke masing-masing orangnya. Kalau memang Anda merasa sudah sekolah, Anda merasa sudah ngilmu, ketika ditanya pasti bisa jawab. Ketika ditanya kelihatan jawaban Anda itu berpendidikan apa enggak. Nah sama ketika Anda ngilmu atau belajar sesuatu, aura Anda itu nggak akan bohong, energi tubuh Anda juga nggak akan bohong, pasti akan kelihatan di situ kayak gitu. Kalau memang nggak kelihatan ya berarti memang ilmunya belum aja, nggak apa-apa. Namanya murid itu tidak selalu sekali belajar langsung pinter. Profesor aja pendidikan berapa tahun? SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, total 12 tahun. S1 4 tahun, 16 tahun. S2 2 tahun, 18 tahun. S3 2 tahun, 20 tahun. 20 tahun loh belajar baru jadi profesor. Yang gagal jadi profesor juga ada. Sama kayak gitu. Jadi sabar, nggak apa-apa, nggak usah mengeluh ketika diterawang energinya belum baik, ketika diterawang keilmuannya belum kelihatan. Ya nggak apa-apa. Proses belajar. Mungkin sekarang belum, bisa jadi minggu depan. Mungkin sekarang belum, bisa jadi tahun depan. Kayak gitu. Mbak Wira aja yang ngira banyak orang ngira Mbak Wira tuh nggak sakti. Ya biasa aja, Mbak Wira nggak tersinggung. Ya nggak apa-apa, memang ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk dilihat orang. Yang penting ketika butuh ada, ketika kita butuh bisa, gitu aja. Mbak Wira itu kalau kemana-mana itu pakainya gembel. Kaos kotang, celana kolor, sandal jepit. Ya nggak apa-apa, orang mengira Mbak Wira miskin. Ya nggak apa-apa, memang keadaannya belum kaya. Jadi dikira miskin nggak masalah. Tapi sekiranya kok Mbak Wira butuh uang, ada. Mbak Wira pengen beli apa, cukup. Kayak gitu, yang penting itu kayak gitu. Ya paham ya, jadi nggak masalah. Pesan bagi Mbak Wira ya, pesan dari Mbak Wira bagi atau untuk teman-teman yang ketika diterawang energinya belum bagus, keilmuannya belum mancing, nggak apa-apa, jangan bersedih hati. Terus belajar, terus latihan gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah aura tadi ya. Aura dari klien nomor 8672 dominan adalah merah, meskipun beliau pakai baju berwarna biru dan
berdiri di depan pintu berwarna coklat tapi tetap kelihatan auranya merah. Aura merah ini ya dipengaruhi atau terkait dengan keilmuan proteksi yang Anda pelajari. Jadi memang amalan-amalan itu akan mempengaruhi aura, membentuk aura sebagaimana ilmu yang dipelajari. Sekarang aura ada dengan merah. Ketika nanti Anda kemudian belajar ilmu pengasihan, ya auranya akan berubah lagi. Jadi aura itu tidak paten permanen dari lahir warnanya merah sampai mati warna merah, enggak. Dia berubah sesuai dengan kondisi tubuh. Tubuh sedang mempelajari ilmu apa? Tubuh sedang mempelajari atau menguasai ilmu apa? Maka aura akan memposisikan dirinya, akan berubah sesuai dengan keilmuan yang paling kuat yang sedang dia butuhkan, kayak gitu ya. Oke, itu aura. Aura merah adalah aura proteksi yang kuat, aura perlindungan yang kuat, yang mana aura merah itu mampu ya sifatnya menangkis ya serangan-serangan yang sifatnya energi negatif ataupun jin negatif. Bagus, aura merah itu istimewa. Orang-orang dengan karakter aura merah biasanya adalah orang keras, tegas, berprinsip, kuat, berpendirian teguh, tidak mudah menyerah dan pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Itu bagus, positif sekali. Sebagai anak muda, Anda membutuhkan karakter-karakter seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga ada cakra-cakra tubuh yang aktif. Mbak Wira melihat ada cakra dasar ya yang ada di tulang ekor ya, atau root cakra aktif. Kemudian solar plexusnya aktif. Kemudian cakra tenggorokan yang melambangkan kekuatan gertakan. Omongan Anda disegani oleh orang lain. Dipatuhi meskipun Anda muda, tapi ketika Anda ngomong termasuk dalam jajaran orang-orang yang diperhitungkan. Itu kelihatan di situ. Nanti benar apa salah silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Yang terakhir kita bicara khodam badan. Untuk khodam badan ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Khodam leluhur ini kalau pada diri Anda tidak ada, yang Mbak Wira udah cek nggak ada. Nggak apa-apa kalau ada orang yang bilang Anda punya khodam leluhur ini itu, ya nggak apa-apa. Anda boleh mengikuti kata Mbak Wira ya, Anda juga boleh mengikuti kata orang lain, nggak masalah. Pilih aja mana-mana yang Anda suka, mana-mana yang paling cocok dengan diri Anda. Yang kedua yaitu khodam pengisian ya. Khodam pengisian adalah khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Nah, untuk khodam pengisian ini kalau Mbak Wira cek pada diri Anda tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini sudah Mbak Wira spill tadi di depan bahwa memang ada khodam keilmuan pada diri Anda. Bagus, positif. Wujudnya adalah laki-laki gagah, tinggi, besar, memakai baju abu-abu, jubah abu-abu, memakai tombak ya, membawa tombak, dan memang dia adalah khodam dari keilmuan yang Anda miliki. Kemudian dia menjaga Anda sudah setahun terakhir. Tuah utamanya lebih pada proteksi, waslah, keselamatan dan jaga diri, serta menutupi diri Anda atau panglimunan. Ini asal khodam dari gunung, merupakan karakter jin gunung, white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usianya kira-kira 3200-an tahun dengan level power 92. Secara usia tua, secara power istimewa ya. Kemudian terakhir yaitu khodam yang suka, datang karena kepada Anda karena suka atau cinta. Ini tidak ada. Oke, itu tadi untuk terawangan diri Anda ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Helmi Asmi ya di kolom komentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kalau mengamalkan banyak keilmuan nggak apa-apa Mbah? Tolong dijawab. Jawabannya nggak apa-apa. Kapasitas otak kita itu baru dipakai tidak ada 1%. Mbak Wira ulangi. Kapasitas otak kita itu dipakai nggak ada 1%. Thomas Alva Edison itu cuma sekitar 1, sekian persen. Sedangkan Albert Einstein itu sekitar 2, sekian persen. Bayangin, sejenius Albert Einstein baru 2, sekian persen. Jadi yang tersisa di otak itu 98%. Apalagi kita manusia itu nggak sampai 1%. Jadi 99% otak kita itu masih nganggur. Ini kalau dijual ke pasar gitu, otak kita itu harganya mahal karena jarang dipakai ya, kayak gitu. Jadi kalau kita mau belajar keilmuan nggak apa-apa, nggak masalah. Kita berkiblat pada orang-orang luar negeri ya, orang-orang luar negeri, orang Cina misalnya, itu belajar ilmu banyak sekali. Dan nyatanya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Orang Arab belajar ilmu banyak sekali. Tersebutlah Ibnu Battuta ya, Ibnu Sina, itu pakar kedokteran dunia.
Ya nyatanya nggak apa-apa ya. Kemudian siapa itu pakar astrologi itu ya. Jadi kita mau belajar ilmu sebanyak apa nggak masalah. Bahkan ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu apa? Iqra, bacalah. Artinya apa? Kita tuh suruh belajar, kita tuh suruh sinau. Bah, ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu-ilmu sains, bah, tapi ilmu-ilmu gaib. Ya nggak masalah. Ilmu gaib mau belajar sebanyak apa nggak masalah. Yang penting ada gurunya, yang penting ada yang membimbing, kayak gitu. Berapa bah batasan jumlah ilmu yang dipelajari? Nggak ada batas, unlimited dibilangin. Kita itu nggak sampai 1% menggunakan kapasitas otak. Artinya, andai kata Anda sekarang sudah belajar satu ilmu, itu nggak ada 1%, maka masih ada 99 ilmu lain yang bisa Anda pelajari untuk mencapai 100%. Kayak gitu, jelas ya? Jadi tidak ada batasan ilmu yang kita pelajari. Kalau masalah ilmu sains, ya itu tidak ada masalah. Kalau ilmu-ilmu gaib, ilmu spiritual, ilmu supranatural, yang penting jelas ada gurunya, jelas ada pembimbingnya. Kalau di istilah pabrik itu yang penting jelas ada supervisornya, kayak gitu. Oke, sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.